Halo, assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Video Ngawi. Di video kali ini saya akan melakukan tes dan juga review dari driver MX500 lur ya. Nah ini akhirnya kita buat lagi videonya, kita akan bahas lagi mengenai MX500. Yang sebelumnya sebenarnya saya juga sudah pernah bikin ya videonya, terlebih yang M500 lah, itu sudah banyak banget videonya. Kalau yang MX500 itu ya ada beberapa gitu, cuma M500 dengan MX500 itu beda ya. Kalau M500 itu dia finalnya itu ada 5 pasang 5 set, kalau ini dia cuma 4 set gitu. Jadi ini masih ya di bawahnya lah, di bawahnya M500 gitu untuk segi tegangan mungkin. Tapi kalau untuk hasil suara sih saya rasa masih mirip-mirip ya, karena saya lihat skematiknya di sebelah sini juga hampir mirip dengan M500 gitu. Jadi ini MX500 ini adalah PCB-nya keluaran dari Bandar Power lur ya, gitu. Dan ini saya rasa sih ini PCB lama, soalnya ini bukan punya saya. Jadi ada ya servis gitu, karena soalnya katanya ada sesuatu yang bermasalah gitu. Dan setelah saya cek, saya coba lagi dan akhirnya sudah kembali normal lur ya. Dan saya lihat sih di sini ini emang kalau untuk sekarang sudah lumayan langka ya untuk PCB-nya MX500 ini. MX500 terus M500 juga lumayan langka. Jadi ini bisa dibilang ya lumayan langka sih untuk kitnya gitu. Di sini untuk MX500 ini adalah kit kelas AB lur ya. Jadi ini basicnya kelas AB gitu dengan 4 set TR final. Nah ini bukan TR final, ini adalah TEF-nya ya. Jadi 4 set TR final. Kalau dengan 4 set TR final seperti ini maksimalnya di 47 volt ya. Kalau 4 set seperti ini. Kalau misalkan pengen lebih ya mungkin ditambah TR finalnya gitu supaya lebih aman. Dan untuk kitnya di sini sudah sangat lengkap sekali. Yang mana di sini sudah ada speaker protektornya ya. Di sini sudah ada speaker protektornya, lalu sudah ada LED indikatornya juga. Nah, ini LED indikator sinyal. Nanti kalau misalkan kitnya bekerja atau kemasukan sinyal nada, itu dia akan menyala sesuai dengan sinyal yang masuk ya. Lalu yang merah ini dia protect, dan yang hijau biru ini adalah aktif, indikator kalau misalkan powernya sudah aktif, tegangannya itu masuk. Dan juga di bagian depan sini, di bagian driver utamanya di sini belum input balance ya, tapi di sini dia ada IC, tapi ini IC-nya bukan IC input balance, ini IC penguat ya. Ini dual op amp menggunakan IC NE5532. Bisa juga pakai TL072, bisa pakai 4558. Tapi di sini terpasangnya E5532. Dan di sini sudah ada trim pot ya, yang mana trim pot ini adalah pengatur untuk biasnya seperti itu. Dan bisa dibilang untuk kit seperti ini sangat simpel sekali ya, terutama bagi dulur yang pengen ngebuat atau membangun power dari nol gitu, yang benar-benar dari nol terus dipasang sendiri di dalam box, itu sangat simpel sekali. Kenapa? Karena di sini sudah itu tadi sudah ada TR sudah ada TR input balance, sudah ada speaker protector, maaf ya, sudah ada speaker protector, sudah ada LED indikator. Tinggal nambahin saja kit input balance gitu, misalkan pengen lebih sama seperti build up gitu. Jadi sangat simpel sekali, di dalam box juga sangat rapi gitu. Jadi keunggulan kit semacam ini ya, kit yang bisa dibilang 2U seperti ini, 2U 3U itu sangat simpel sekali kalau misalkan diletakkan di dalam box, karena menghemat kabel gitu. Jadi nggak ada kabel yang berseliweran, kabelnya itu sangat efisien, cuma kabel ya, kabel input, kabel tegangan, kabel speaker, cuma seperti itu saja. Dan ini untuk TR finalnya menggunakan Toshiba ya, Toshiba 5200. Toshiba 5200 ya basic lah, biasa ya, maksudnya pada umumnya lah menggunakan 5200. Terus di sini TR bias servo, terus TR fast. Di sini juga ya seperti itu. Karena paling gampang itu atau paling mudah di pasaran itu ya Toshiba 5200 ya. Tapi hati-hati juga, Toshiba 5200 karena banyak sekali yang pakai sekarang, itu sudah banyak yang KW-nya gitu.
Yang penting jangan tergiur harga murah lor gitu. Dan kalau beli yang mahal juga hati-hati, karena ada misalkan TR yang sebenarnya itu KW terus dijual mahal, itu juga ada. Jadi harus hati-hati, tetap hati-hati, dan juga banyak-banyak pengalaman lah, banyak-banyak belajar supaya nggak kegocek gitu sama TR yang mahal tetapi ternyata palsu. Kalau misalkan TR yang murah ya sudah jelas palsu, tapi kalau yang mahal terus palsu kan rugi gitu, ruginya 2 kali lipat. Seperti ini loh ya. Nanti kita akan coba instalasi, terus kita coba akan tes suaranya seperti apa. Tapi di sini saya tidak akan cek pakai hedging ya, soalnya hedgingnya sedang kosong, hedging untuk 2U-nya. Jadi kita akan tes saja seperti ini, dan saya rasa sih ini akan aman ya. Kita cek 1 menit aja, nggak usah lama-lama tes suaranya supaya nggak kebakar lagi. Soalnya ini sudah fix, sudah jadi, enak banget suaranya. Oke, langsung kita dengarkan bersama-sama untuk hasil suaranya. Nah, oke lor ya, ini sudah selesai saya instalasi, langsung kita tes untuk hasil suaranya. Nah, oke dulu ya. Jadi seperti tadi kualitas suara dari kit MX500 ini ya sudah jelas, untuk hasil suaranya itu sangat merdu sekali. Suaranya itu detail, terus juga detail, suara high-nya itu juga bersih banget, suara mid-nya juga dia nggak yang kasar tetapi lembut, dan juga nada bass-nya juga berbobot ya. Enak banget ini. Dan ini untuk panasnya juga merata ya, kiri kanan sama, karena emang biasnya juga sudah saya imbangkan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tanya kenapa powernya itu finalnya panas sebelah, itu mungkin karena biasnya nggak seimbang. Kalau biasnya seimbang, itu pasti panasnya itu seimbang antara kanan dan kiri, karena bias kanan dan kirinya itu sama ya, jadi panasnya juga seimbang gitu. Nah, tadi kita tes menggunakan speaker 10 in kali 2 loh ya, 10 in kali 2 plus tweeter, dan juga 15 in kali 2. Jadi ekstrim lah, lumayan ekstrim ya. Ini berapa ohm, mungkin mendekati 2 ohm lah gitu, karena ini paralel semua gitu. Tapi untuk pemakaian jangka panjang sih tidak disarankan loh ya, dipakaikan beban seperti itu, karena tadi saya cuma ngetes saja dan nggak lama, cuma 1 menit, jadi aman. Tapi kalau untuk pemakaian jangka panjang dan supaya lebih aman, lebih awet, itu ya pakainya 4 ohm saja gitu. Itu 4 ohm itu bisa dibilang main paling aman lah gitu. Untuk hasil suaranya juga bagus, untuk beban drivernya itu juga nggak terlalu berat, jadi lebih amannya main di 4 ohm gitu, supaya lebih awet, lebih bagus, suaranya juga lebih enak gitu. Dan misalkan kita mainnya terlalu berat ya bebannya, misalkan cuma 2 ohm, 1 ohm, itu nanti finalnya itu akan lebih cepat panas seperti itu. Mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya ya, kalau misalkan dulu ada yang setuju mengenai beban untuk driver. Terima kasih sudah nonton video sampai habis, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.